Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Darsunal yaum Sunan Quran Quran wal hadis. wal hadis. Al-Quran wal hadis. Kurdis. Kaifa halukum? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Insyaallah nahnu nata'allamu fi hadzal yaum fi hadzal sabah at-tafsir fi suratil waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ia surah makkiyah li'annaha nuzilat fi ahdi Makkah atau hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Makkah al-Mukarramah. Fa sumiyat hadhihi surah al-Makkiyah. As-surah al-Makkiyah. Amma ayatuha sittun aw sab'un aw tis'un wa tis'una ayatan. Hunaka man yaqulu innaha sittun wa tis'una ayatan wa hunaka man yaqulu innaha sab'un wa tis'una ayatan wa hunaka man yaqulu innaha tis'un wa tis'una ayatan. Ya. Paham? Paham. Wa amma al-waqi'ah fi hadzal kitabul jalalain jumlatu ayatiha sittah wa tis'una ayatan. Sittah wa tis'una ayatan. Hunaka kam ayatan. Sittah wa tis'una ayatan. Naam. Mutasawiyatan. Ayo. Fa qabla an nufassira wa nabhatha hadhihi surah wa insyaallah nahnu sanabhath minal ayah al-wahidah al-ayah al-ula ila al-ayah al-ula ila al-ayah kam al-ayah ar-rabi'ah asyrah. Ar-rabi'ah asyrah. Baik ya? Tafadhal ya Hasan an taqra minal ayah al-ula ila al-ayah ar-rabi'ah asyrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin
النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Kafir. Am. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah qamat al-qiyamah. Terjemah. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat. Apabila terjadi Hari kiamat. hari kiamat. Ya. Idza apabila waqa'at terjadi al-waqi'ah kejadian yang besar yaitu qamat kiamah, qamat al-qiyamah. Itu hari kiamat. Nih, apabila terjadi hari kiamat, ya, kalau semuanya nanti terjadi kiamat ya, kiamat, udah tahu kiamat? Gak ada yang tahu ya kiamat itu seperti apa, kapan terjadinya. Tapi laisa liwaq'atiha kadhibah. Makna dalik Terjadinya tidak dapat didustakan. tidak dapat didustakan. Laisa tidak liwaq'atiha untuk kejadiannya kadhibah didustakan. Atau tidak ada yang bisa mendustakan hari kiamat kalau sudah terjadi. Ya, tidak akan ada yang bisa menghindar dari terjadinya hari kiamat. Ya. Ya, laisat nafsun tukadzibu atau takdzibu bi an tanfiyaha kama ya nafatha fid dunya. Jadi hari kiamat itu tidak bisa didustakan. Tidak ada seorang pun yang bisa mendustakan hari kiamat. Seperti mendustakan sesuatu di hari di dunia. Ya. Kalau di dunia kita masih bisa membohongi orang, loh apaan itu kiamat? Itu hanya cerita hayalan doang, cerita para dukun doang. Gitu. Kalau di dunia kita bisa mengatakan demikian, tapi nanti ketika kiamat itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa mendustakannya. Ya, tidak ada. Apa yang terjadi pada hari kiamat itu? Nanti dalam versi surat ini. Ma waqa'at khafidatur rafi'ah. Mana dalik? Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Itu. Khafidah itu merendahkan, menghinakan, mencela. Sedangkan rafi'ah artinya meninggikan, mengangkat derajat manusia. Aihiya mudhiratun li khibbi aqwamin bidukhulihim an-nara walirab'i akharina bidukhulihim al-jannah. Artinya apa? Hari kiamat itu akan memperlihatkan kaum yang tercela, kaum yang terhina, ya. Karena apa? Karena mereka
dimasukkan ke dalam neraka. Biduhulihim an-nar. Karena mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka jadilah mereka adalah orang-orang yang tercela, terhina. Adzabun muhin, siksa yang menghinakan. Bayangkan kalau seumpamanya di dunia ini dia seorang presiden yang diagung-agungkan oleh manusia yang ada di negeri itu, lalu di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Malunya segimana itu? Semua manusia di akhirat bisa melihatnya. Melihat dia, ya Allah, ini presiden di dunia masuk ke dalam neraka, dihinakan, ditelanjangi, disiksa. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi walaupun presiden ataupun perdana menteri ataupun apa saja di dunia ini, kalau dia kufur kepada Allah, ya, melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak taat kepada Allah, maka dia akan direndahkan, khafidah, akan direndahkan, ya, akan dihinakan di akhirat itu dengan dimasukkannya ke dalam neraka. Apalagi yang diperlihatkan di sana, waliraf'i akharina bidukhulihim al-jannata. Ya. Di sana akan diperlihatkan orang-orang yang diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya karena mereka dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jadi satu sisi ada orang-orang yang direndahkan, dihinakan, benar-benar dihinakan gitu ya, dihinakan di akhirat. Sisi lain ada orang-orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, walaupun di dunianya dulu suka dihina, dicaci maki, direndahkan, bahkan dibunuh oleh manusia. Tetapi karena dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau matinya syahid, maka dia diangkat oleh Allah derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, ya, dengan dimasukkannya ke dalam surga. Itu artinya apa? Kaum yang masuk neraka itu dihinakan, terhina, tercela. Kaum yang masuk surga itu diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi derajat yang mulia. Ya. Di dalam neraka itu tidak hidup, tidak mati. Karena hidup pun tercela, hidup pun tersiksa. Mati, hidup lagi. Mati, hidup lagi. Disiksa, mati, hidup lagi. Nah, itu di dalam neraka. Tapi orang yang dimasukkan ke dalam surga, hidup terus dalam keadaan yang damai, nikmat, ya, menikmati tanpa harus bekerja. Gitu ya. Jadi benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan orang-orang surga. Bahkan diucapkan selamat oleh Allah. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kamu, ya, orang-orang surga ini. Ucapan selamat ucapan selamat mir rabbir rahim, dari Tuhan mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terjadinya kiamat? Ya, seperti apa terjadinya kiamat? Idza rujjatil ardu rajja. Mana dalik? Idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Nah, yaitu ketika atau apabila rujjat, dihancur leburkan,
Al-ardu bumi ketika digoncang, rujat bisa digoncangkan, al-ardu bumi rajan seguncang-guncangnya. Ketika dihancurkan bumi sehancur-hancurnya. Ya. Jadi kalau di sini hurikat harakatan syadidatan. Digoncang bumi ini dengan goncangan yang sangat kuat sekali ya goncangannya. Bayangkan ketika Aceh terjadi tsunami, itu goncangan buminya berapa skala Richter? Kan? 7 skala Richter kan? Berapa menit? Kan? 15 menit. Ya. Bayangkan. Kita hanya berapa detik saja 4 skala Richter, oh subhanallah, astagfirullahaladzim, pada lari ya. Ini 7,4 apa 6 tuh. Skala Richter 15 menit, ada yang menyebutkan 10 menit. Lama sekali itu goncangnya. Sampai banyak yang muntah-muntah ya. Apa pohon ada yang roboh, mobil ada yang tabrakan, gedung ada yang roboh. Suasananya seperti apa itu? Ya. Itu ketika bumi digoncangkan. Itu skalanya ya dibanding dengan hari kiamat. Hari kiamat itu berapa skala Richter itu? Rujat rojan ya. Rujatil ardu rojan. Jadi digoncangkan itu sekeras-kerasnya ya, sekeras-kerasnya. Ya. Sekeras-kerasnya hurikat harakatan syadidatan. Hurikat harakatan syadidatan. Digoncang dengan goncangan yang sangat keras sekali. Itu hari kiamat. Di Aceh 7,4 skala Richter saja memunculkan tsunami berapa meter itu? Tsunaminya. Ada yang menuju sampai 15 meter. Air dari laut, dari bawah 15 meter. 15 meter segimana? Ini aja hanya 4 meter kali, 3 sampai 4 meter segini. 15 meter tinggi sekali itu. Ya. Angkanya berapa ribu yang meninggal? 200 ribuan lebih yang meninggal. Masya Allah. Itu baru gempa ya di Aceh. Terus apalagi yang terjadi? Wabussatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Apa artinya? Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Dan gunung-gunung bussatil jibalu dihancurkan ya, bassa sehancur-hancurnya. Kalau gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya seperti apa? Ya, putitat ya. Bussat itu putitat. Jadi dihancurkan, dihancur leburkan. Gunung dihancur leburkan. Gunung yang terdiri dari batu-batu, bongkahan batu-batu. Kemudian ada apa namanya? Material-material besi dan sebagainya. Ada pasir, ada tanah, ada pohon-pohon dan sebagainya yang begitu keras. Tapi oleh Allah di hari kiamat itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Kayak apa hancurnya itu? Fakanat haba'am mumbatha. Ada. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Jadi batu-batu yang besar itu dihancurkan oleh Allah di hari kiamat sampai jadi lembut seperti debu yang kemudian bertebangan. Wah, kemana ini? Ya. Pernah terjadi apa namanya letusan gunung nggak di kita? Di kita itu paling banyak sih ya.
Gunung Merapi itu berapa tahun sekali itu? Ya. Itu meletus ya. Itu aja sampai apa namanya mengeluarkan debu atau abu vulkanik yang terus mengalir ke sekitarnya. Terjadi juga tahun 1800-an ya. 1880 atau 90 ya. 1800-an itu Krakatau. Krakatau ini besar sekali itu. Ininya apa namanya? Meletusnya itu. Sehingga abunya itu sampai ke Eropa. Ya. Tsunami-nya sangat besar sekali itu. Waktu itu ya. Berapa ribu manusia yang meninggal. Itu masih pada zaman Belanda ya. Maksudnya kita masih dijajah oleh Belanda. 1887 atau berapa lupa lagi ya. Misalnya. Hancur. Sampai berapa hari itu matahari terhalang oleh abu. Ya. Saking abunya yang bertebaran kok setengah dunia ya. Itu baru apa namanya Krakatau ya. Krakatau juga dihancurkan tapi masih menyisakan anaknya yang disebut dengan anak Krakatau. Masih ada tuh di laut Sumatera itu, laut Jawa, laut apa? Nah, ini kita di Banten ya, masih muncul. Kadang-kadang terjadi letusan-letusan kecil, erupsi. Seperti kemarin pada tahun berapa tuh? Beberapa tahun yang lalu terjadi lagi kan? Yang akhirnya banyak yang meninggal juga. Ya tsunami. Karena urugan dari Gunung Krakatau itu. Nah itu. Jadi gunung apa namanya dihancurkan sampai menjadi abu dan abunya itu berterbangan kemana-mana ya. Pakanat habaan membasa, pakanat gubaron. Nah, haba itu gubar itu debu atau abu ya. Debu. Munbasta yang bertebaran, muntashiron bertebaran, bertebaran. Wa kuntum azwajan salasah. Mana? Dan kamu menjadi 3 golongan. Setelah kiamat itu, kamu manusia, kamu hai orang-orang yang beriman nih sekarang ini, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir atau manusialah secara keseluruhan, kuntum azwajan salasah, terbagi kepada 3 golongan. Jadi di hari kiamat itu ada 3 golongan manusia. 3 golongan manusia. Siapa saja mereka yang 3 golongan itu? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Jadi ada orang yang termasuk golongan kanan. Kelompok kanan. Ya, sayap kanan. Siapa mereka golongan kanan itu? Ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Adapun ashabul maimanah atau golongan kanan ini, ma ashabul maimanah. Mereka alangkah mulianya golongan kanan ini.
Nah, Ashabul Maimanah itu siapa? Humul ladina yu'tuna kitabahum bi aimanihim, yaitu mereka orang-orang yang di hari kiamat itu diberikan kitab mereka, catatan mereka dengan tangan kanan, ya, menerima dengan tangan kanan, diberikan dengan tangan kanan. Yang menerima kitab itu dengan tangan kanan. Ini Ashabul Maimanah. Ini kalau dalam kitab tafsir ini, Al-Jalalain, ya. Jadi alangkah mulianya orang-orang yang termasuk golongan Ashabul Maimanah, ya, golongan kanan. Kenapa? Karena mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkannya ke dalam surga. Ta'dzimun li sya'nihim bidukhulihil jannah. Allah memuliakan mereka dengan memasukkannya ke dalam surga. Tuh. Ini Ashabul Maimanah. Nah, terus golongan apa lagi? Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Apa maknanya? Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Alangkah Sengsaranya golongan kiri. rental. Sengsara. Sengsara. Oh. Sengsara. Ya. Yang golongan kedua adalah golongan Ashabul Mas'amah. Ma ashabul mas'amah. Wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah. Nah. Dan golongan kedua yaitu golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri. Ma ashabul mas'amah. Kenapa bisa sengsara? Ya. Ini tahkir li sya'nihim bidukhulihim annar. Ya. Jadi ungkapan ini ma ashabul mas'amah alangkah, ya, alangkah sengsaranya golongan kiri. Ini sebagai tahkir. Tahkir itu penghinaan. Ya. Li sya'nihim, karena mereka bidukhulihimul nar, dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Artinya mereka itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Lalu siapa yang termasuk golongan kiri itu? Yang termasuk golongan kiri itu adalah mereka ayu ta kullun minhum kitabahu bishimalihi. Ya. Mereka itu nanti di akhirat itu akan diberikan kitab dengan tangan kiri. Ya, tangan kiri itu ya tangan setan, ya. Tangan yang tercela gitu. Tangan kiri adalah tangan yang tercela. Jadi mereka itu dihinakan sampai diberi kitab pun dengan pakai tangan kiri. Nih loh. Ya gitu. Tidak dengan tangan yang kanan. Jadi tidak sopan. Malaikat memberikan kitabnya juga kepada mereka yang ashabus shimal. Ya. Kepada kelompok kiri atau sayap kiri. Itu dua kelompok. Satu kelompok lagi wasabiqun. Ya.
Wasabiquna as-sabiqun. Ada? Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Nah, ada kelompok yang akan masuk surga dan mereka masuk surganya lebih dahulu daripada yang lainnya. Ya. Hak masuk surganya itu lebih dahulu ketimbang ahlu surga yang lainnya. Yaitu yang disebut dengan wasabiqun. Ya. Orang-orang yang terdahulu ilal khairi, yang paling duluan masuk Islam, paling duluan untuk berbuat kebaikan, ya. Mereka berlomba untuk berbuat kebaikan. Ini as-sabiqun. Maka mereka as-sabiqun akan yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga itu. Siapa mereka? Wahum al-anbiya. Ya, mereka itu adalah para nabi, golongan para nabi. Golongan orang-orang yang setara dengan para nabi. Nah, ini disebut dengan as-sabiqun ya. Nah, itu yang akan masuk surga paling duluan. Ya, as-sabiqun. Karena mereka selalu paling duluan untuk berbuat kebaikan. Nah, ibadah sholat mereka paling duluan datangnya. Ibadah zakat mereka paling duluan memberikan zakat. Sodakoh paling duluan bersodakoh. Ya, berbuat kebaikan yang lainnya paling duluan dia. Ya. Itu as-sabiquna. Tidak ada istilah males, tidak ada istilah apa gitu, sanghek dan sebagainya. Tapi mereka setiap mendapat perintah untuk berbuat kebaikan apapun, langsung mereka mendatanginya dan melaksanakannya. Yang paling duluan itu berbuat kebaikan. Ini as-sabiquna. Kalau kita ingin menjadi orang as-sabiqun, maka kita paling duluan dalam berbuat setiap kebaikan, setiap ibadah dan sebagainya. Ya, al-khairat. Tuh, paling duluan, paling ihsan. Tuh. Itu mereka as-sabiquna. Kenapa mereka paling duluan masuk surga? Ya. Karena Allah li ta'zim, ya, takkid li ta'zim, itu li ta'zimi sya'nihim, karena kemuliaannya, kemuliaan mereka. Ya. Mereka yang paling duluan untuk berbuat kebaikan, maka paling duluan untuk masuk ke dalam surga. Siapa mereka itu? Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Mereka itulah orang yang paling dekat kepada Allah. Makanya disebut Habibullah. Berapa lagi? Ya. Ada kalau Nabi Ibrahim itu apa ininya? Julukannya apa Nabi Ibrahim? Ada yang kena Nabi Ibrahim julukannya apa? Khalilullah. Ya, orang yang dicintai oleh Allah. Ya, para nabi itu perlu kita ikutin karena mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, yang paling dekat dengan Allah, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang paling dekat kepada Allah, ikutilah para nabi. Khususnya nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh telah ada di dalam diri Rasul Allah itu suri tauladan yang nyata yang bisa kita tiru untuk kehidupan kita di dunia dan keselamatan hidup kita di akhirat nanti. Ya itu ya. Itulah mereka ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im. Berada dalam surga kenikmatan. Mereka berada dalam surga yang nikmat. Artinya kenikmatan-kenikmatan surga. Ya. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada lagi ucapan-ucapan yang tidak enak ya. Tidak ada lagi berantem, tidak ada lagi perasaan yang buruk. Semuanya kenikmatan di dalam surga itu nanti. Ya. Semuanya nikmat. Tidak ada lagi kita kerja, tidak ada lagi kita buang air besar, buang air kecil. Tidak ada lagi kotoran. Mutahharatun, semuanya sudah disucikan. Hum fiha khalidun, dan kondisi yang nikmat, yang bersih, yang menyenangkan itu semuanya khalidun, kekal di dalamnya. Ya, kekal di dalamnya. Tidak hanya sebentar, sehari dua hari, tapi kekal selama-lamanya. Berapa tahun kekekalan surga itu? Berapa tahun kekekalan neraka? Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Selagi masih ada langit dan bumi. Langit dan bumi adanya berapa tahun? Berapa juta tahun? Hah? Ini langit dan bumi itu adanya berapa tahun? Oh, udah triliunan tahun. Jadi lamanya kenikmatan itu bisa triliunan tahun. Sedangkan kenikmatan di dunia itu qalilan. Fa umatti'uhu qalilan. Aku berikan kenikmatan di dunia itu hanya sedikit, kata Allah. Ya. Hanya sebentar. Coba kita menikmati duren itu. Kuatnya berapa duren? Kamu kuat makan duren berapa? Nggak tahu. Kamu kuat berapa makan duren? 2 biji? Hah? 2 gini kan? 2 gitu. Kalau kamu dikasih 5, masih kuat nggak? Nggak akan kuat. Tapi kalau di surga, berapapun kalau kitanya mau, tidak pernah tidak enak. Enak terus. Ya. Makan kue 100 kue juga enak terus. Kenapa? Karena enggak kenyang, enggak pengen berak, enggak pengen pipis. Nah itu orang di dalam surga nikmatnya. Ya khalidina fiha. Sullatum minal awwalin. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Banyak orang-orang yang terdahulu. Terdahulu itu berarti sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, coba lihat nih di sini. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah fi jannatin na'im, di surga, ditempatkan di surga yang nikmat. Mereka itu siapa? Tullatum minal awwalin, kebanyakan dari orang-orang terdahulu. Nah, ini yang di surga kebanyakan orang-orang terdahulu. Dari zamannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suhaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yasa, Yunus, Hud, Zakaria, Yahya, Isa. 24 nabi itu terbanyak. Nah, orang-orang golongan ashabikum. Bener nggak? Para nabi kapan banyaknya? Para nabi yang banyak kapan?
Sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad ada nggak Nabi? Tidak ada. Ya, kecuali ada juga para pewaris Nabi, yaitu para ulama. Al ulama'u warathatul anbiya. Jadi kalau melihat di sini kelompok as-sabiquna, orang-orang yang paling duluan masuk surga itu kebanyakan adalah siapa? Orang-orang terdahulu. Ya. Orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Dan sedikit dari orang-orang yang kemudian. Zaman akhir. Kemudian, zamannya Nabi Muhammad SAW itu memang nggak ada nabi ya. Yang ada pewaris nabi aja para ulama. Nabi pernah mengatakan pengganti dari para nabi di zaman dulu. Nah, di zaman sekarang, di zamanku, nabi itu adalah para ulama. Para ulama itulah di antara mereka ada yang setaraf dengan nabi. Jadi di zaman sekarang akan ada juga yang termasuk golongan as-sabiquna, tapi lebih sedikit dibanding dengan as-sabiquna zamannya sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena para nabinya lebih banyak pada zaman itu. Nabi itu ada berapa ribu? Disinyalir nabi itu ada berapa ribu? Ada 24 ribu nabi. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad tidak ada. Yang ada para ulama. Itu ya. Jadi kalau kita membandingkan, karena memang sebelum datang Nabi Muhammad SAW, manusia dihitung ya mungkin lebih banyak. Minimal para nabinya jauh lebih banyak. Nah, zaman Rasulullah tidak ada lagi nabi ya. Ada juga nabi-nabi palsu, itu pun diperangi karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad ya. Khatamin nabiyyin. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu ya, bukanlah seorang ayah ya, ayah angkat. Muhammad itu bukanlah ayah angkat seorang ya, tidak ada seorang pun yang diangkat menjadi anak oleh Nabi Muhammad. Yang ada hanya dijadikan sebagai anak asuh. Beda anak angkat dengan anak asuh. Kalau anak angkat itu dijadikan sebagai anak betulan. Itu anak angkat namanya. Bisa dapat warisan dari yang angkatnya. Tapi kalau anak asuh itu anak diasuh saja supaya menjadi baik. Dan dalam Islam tidak ada lagi anak angkat. Ya, maka Muhammadun aba ahadin. Nah, bukanlah Muhammad itu ayah angkat dari seseorang. Nah, walakin Rasulullah, tetapi dia adalah seorang rasul wa khataman nabiyyin dan pengakhir dari para nabi. Ya, nabi terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah pembahasan dari ayat 1 surah Al-Waqiah sampai ayat ke-14. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa nanti di akhirat itu manusia akan terdiri dari 3 golongan. Pertama golongan ashabul yamin, golongan kanan. Yang kedua ashabul maimanah, golongan kiri. Betul. Yang pertama ashabul maimanah. Yang kedua ashabul masy'amah. Yang pertama ashabul maimanah, itu ashabul yamin juga ya. Ashabul maimanah, golongan kanan. Wa ashabul masy'amah yang kedua, yaitu golongan kiri.
Terus wasabikun, golongan orang-orang terdahulu yang akan masuk ke dalam surga terdahulu. Nah, as-sabikun ini dari kalangan orang terdahulu lebih banyak daripada dari kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini as-sabikun. Tapi yang masuk ke dalam surga lebih banyak manusia, ya. Ashabul Maimanah ini, ya, golongan kanan ini, kira-kira menurut antum banyakan dari orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang? Kemudian umatnya Nabi Muhammad atau umatnya nabi-nabi yang lain? Banyakan mana? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad. Ya tentu saja Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu diutus untuk semua manusia. Ya kan, kalau nabi-nabi lain hanya untuk kaum Bani Israel saja. Ya, Bani Israel saja. Kalau umatnya Nabi Muhammad itu dari mulai beliau dijadikan sebagai nabi sampai hari kiamat. Ini banyak sekali, ya. Berarti potensinya lebih banyak umatnya Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam surga. Yang mudah-mudahan kita termasuk golongan ashabul maimanah. Jangan sampai kita termasuk golongan ashabul masy'amah, kelompok kiri. Ya amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu maka kita berlomba-lomba, ya, fastabiqul khairat, untuk berbuat kebaikan agar kita nanti, ya, terdahulu atau lomba-lomba juga masuk ke dalam surga, gitu. Bisa menjadi orang yang terdahulu masuk ke dalam surga. Ya, terserah kamu ingin terlebih dahulu masuk surga atau nanti ada yang terakhir di empernya doang. Maunya yang mana? Oh, kamu maunya yang mana? Masuk surga lebih dahulu atau yang terakhir? Ya terdahulu lah. Ya, pasti setiap orang ingin terdahulu. Maka kita harus berusaha terdahulu dalam beribadah dan sebagainya. Untuk berbuat kebaikan itu paling dahulu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada. San? Mafi? Anta? Berarti sudah paham semua, ya? Dan insya Allah. Dan paham belum? Belum? Nah, kalau belum nggak nanya, apa yang belum paham? Yang belum paham apa? Dan As'ad tidur. Lekoh banget ya tidurnya. Iya. Kalau gitu kamu tidak bertanya, Ustadz yang bertanya sama kamu. Apakah hari kiamat itu bisa didustakan? Tidak bisa. Tidak bisa. Mana ayatnya? Laisa liwaqatiha. Laisa liwaqatiha kadzibah. Ya, laisa liwaqatiha kadzibah. Siapakah orang yang direndahkan dan siapakah orang yang diangkat derajatnya? Dan di akhirat itu nanti ada khafidatur rafi'ah. Ada yang direndahkan, dihina bina, ada yang diangkat derajatnya, ditinggikan. Bedan.
Siapa aja mereka? Dengan apa mereka didirikan, ditinggikan? Dengan apa mereka direndahkan atau dihina-dina? Ya? Masya Allah, lupa. Tante, dengan apa? Nan? Nggak tahu? Dak, dengan apa? Dimasukkan ke neraka dan dimasukkan ke surga. Nah, jadi yang direndahkan itu dimasukkan ke dalam neraka, yang diangkat dimasukkan ke dalam surga. Itu khafidatur rafi'ah. Gambarannya hari kiamat itu bagaimana? Gambaran hari kiamat? Siapa yang tahu? Anta? Tidak. Gimana gambarannya? Dalam ayat sini, dalam ayat-ayat yang tadi kita bahas. Apa gambarannya? Gimana artinya? Apabila bumi diguncangkan. Itu. Bumi diguncangkan seguncang guncangan. Terus gunung dihancur leburkan. Wabus satil jibalu basa. Sampai-sampai dihancurkannya gunung menjadi apa? Debu yang bertebangan. Iksafaina bihada wa insyaallah nasamiru fi mab'ad ya. Hatta ar-rabi'ah asyra faqat. Sampai ayat ke-14. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ustaz. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran ila liqa fil munasabah al-atiyah. Wa aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.